Halo, masih dengan saya di kelas Basic Instructional Design. Kali ini materi yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana cara mendesain atau menulis sebuah kuis untuk konten e-learning. Kuis di e-learning umumnya digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi. Nah, agar mendapatkan gambaran ini, maka kuis harus dibuat dengan tepat. Sebelum saya bahas bagaimana cara membuat kuis yang baik, saya mau share dulu nih tentang beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan saat membuat kuis. Ini penting karena kalau kalian salah mendesain kuis, maka akan membuat siswa bingung, frustasi, bahkan hilang percaya diri. Nah, kesalahan yang paling sering muncul adalah kuis terlalu banyak menggunakan teks atau istilahnya too wordy, baik pada pertanyaan, juga bahkan sampai opsi jawaban. Siswa biasanya akan banyak menghabiskan waktu untuk membaca tanpa memahami maksud dari pertanyaan atau menganalisis pilihan jawabannya. Kesalahan lainnya yang kadang saya temukan adalah penggunaan kuis untuk menyampaikan materi baru yang sebenarnya ada di luar penjelasan sebelumnya. Nah, ini bahaya nih karena harusnya kuis itu selaras dengan objektif atau tujuan pembelajaran di awal. Jadi, materinya memang sudah dijelaskan sebelum diberikan kuis. Sebenarnya ada beberapa jenis kesalahan lainnya yang kadang saya temukan. Tapi saya rasa dua kesalahan tadi adalah yang paling berisiko membuat kuis kalian jadi nggak efektif. Oke, selanjutnya yang ingin saya bahas sesuai di awal tadi adalah bagaimana cara membuat atau mendesain kuis e-learning yang baik. Saya akan bagi beberapa tipsnya ya. Yang pertama, dan yang paling penting adalah bahwa kuis haruslah menguji atau selaras dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya gini nih, saat kalian membuat tujuan pembelajaran sebuah konten e-learning, maka kalian berharap bahwa siswa akan belajar dengan fokus pada apa yang kalian paparkan atau pada materi yang kalian jelaskan. Nah, untuk mengetahui apakah mereka sudah paham, maka kuis yang kalian buat haruslah menguji si tujuan pembelajaran tadi. Jadi, bisa dinilai seberapa baik siswa menguasai materi yang sudah dia pelajari. Tips kedua adalah gunakan beberapa model kuis. Jadi, di dalam e-learning ini kan ada beberapa model kuis seperti multiple choice, fill in the blank, drag and drop, hangman, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, pilihlah yang paling cocok digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi. Misalnya nih ya, jenis materinya adalah pengertian atau istilah sesuatu. Nah, model kuis yang paling cocok digunakan adalah multiple choice. Atau untuk menguji pemahaman materi yang sifatnya proses, maka gunakanlah model kuis drag and drop agar mereka dapat mencoba mengurutkan sebuah proses dengan benar. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak bertele-tele. Idealnya, kalimat pertanyaan harus singkat dan disampaikan dalam satu kalimat utuh. Jangan sampai bertele-tele. Pakai kalimat pertanyaan positif seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Mari kita lihat contohnya pada layar berikut ya. Di sini bisa dilihat kalau pertanyaan pertama bertele-tele dan tidak menggunakan kata-kata dan kalimat secara efektif. Sedangkan yang kedua lebih ringkas, susunan kalimatnya efektif, dan yang paling penting, mudah dimengerti. Jadi efektiflah dalam menggunakan kalimat dan hilangkan informasi yang tidak perlu. Jangan buang-buang waktu mereka untuk mencerna maksud dari pertanyaan. Satu hal lagi, jangan gunakan kalimat negatif seperti menggunakan pilihan yang bukan, yang tidak tepat, kecuali karena tujuan kuis adalah agar siswa dapat mengetahui mana yang benar. Bukan mengarahkan mereka untuk mengetahui atau mengingat sesuatu yang salah. Tips selanjutnya adalah gunakan pilihan jawaban yang sepadan. Maksudnya gimana? Jadi, ketika kalian membuat sebuah kuis, selain membuat pertanyaan, kalian juga pastinya harus menyiapkan opsi jawabannya. Opsi ini tergantung dari tipe kuis yang kalian buat. Misalnya untuk multiple choice atau pilihan ganda. Kalian harus membuat satu opsi jawaban yang benar dan opsi jawaban lainnya yang salah sebagai pengalihan. Nah, di sini please don't give away the answer. Maksudnya gimana?
Jangan kelihatan banget mana opsi jawaban yang salah, sehingga siswa langsung tahu mana jawaban yang benar walaupun dia belum pernah mempelajari materinya. Jadi, gunakan opsi jawaban salah yang sepadan dengan jawaban benarnya, agar benar-benar menguji pemahaman siswa akan materi, seperti pada contoh yang bisa kalian lihat di layar ini. Nah, tips yang terakhir adalah berikan feedback atau umpan balik untuk kuis kalian. Setelah kalian memiliki pertanyaan kuis, opsi jawaban beserta distraktornya, langkah selanjutnya adalah menambahkan feedback atau umpan balik pada kuis kalian. Umpan balik yang baik tentu saja menginformasikan kepada siswa bahwa jawaban mereka benar atau salah. Namun, pertimbangkan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Maksudnya adalah berikan alasan mengapa jawaban mereka benar atau salah. Karena terkadang untuk beberapa siswa yang tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan, mereka akan asal menebak atau memiliki jawaban secara acak. Nah, dengan adanya umpan balik yang konstruktif, mereka akan tetap mendapatkan penjelasan sebagai pengingat yang akan membantu pemahaman mereka kembali ke materi. Selain itu, juga akan memberikan motivasi untuk lebih baik di kuis selanjutnya. Mari kita lihat contoh umpan balik yang benar. Pada contoh pertama, umpan balik terbilang salah karena sama sekali tidak membantu siswa untuk mengetahui mengapa mereka salah. Namun pada contoh kedua, umpan balik memberikan penjelasan secara rinci, sehingga meskipun siswa salah, mereka tetap dapat memahami materi yang diujikan. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan yang bisa saya berikan mengenai bagaimana cara mendesain sebuah kuis e-learning. Sekian video saya kali ini, sampai bertemu di video lainnya.